Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri padanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanlah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir.
yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil dan remeh yang kita lakukan setiap hari. Karena dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari dengan tekun, akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Misalnya apa? Ketika kita bangun pagi misalnya, disiplin bangun pagi, lalu kemudian kita mau berdoa, dalam hidup ini kita mau sabar, mau selalu bersyukur, setia, bermurah hati, bertekun. Kalau itu terus kita lakukan setiap hari dari hal-hal kecil ini, maka Tuhan akan memakai hidup kita pelan-pelan akan menjadi berkat. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari akan menghasilkan sesuatu yang besar suatu waktu. Iman kita akan bertumbuh, kita juga akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Demikian pula halnya, kalau kita setiap hari hanya melakukan hal-hal yang buruk, walaupun itu tidak ketahuan orang lain, maka hal yang sama juga terjadi. Hal-hal buruk pun juga akan tumbuh menjadi besar. Dan suatu waktu akan menghasilkan buah. Dan buahnya pasti kita makan. Percayalah, banyak hal peristiwa terjadi. Saya pun dalam peristiwa yang saya alami cuma di gereja, di sekolah, saya tidak pernah menghakimi sebagai ketua. Tetapi orang itu sendiri yang melakukan hal yang buruk, saya tidak tahu. Sekarang mereka harus memakan buahnya. Karena itu hati-hatilah dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Walaupun sekarang nggak ada orang tahu, percayalah suatu waktu akan makan buah itu. Bukan karena kita dihakimi orang lain, bukan. Karena kita sendiri yang sudah menanam apa yang kita tanam. Pasti akan kita makan buahnya. Karena itu kalau sekarang kita melakukan yang jahat, bertobatlah. Yesus yang mengatakan begitu. Kalau Anda melakukan hal yang buruk hari ini, kemarin, maka saatnya ini bertobatlah. Sehingga dengan demikian, buah yang akan kita makan suatu waktu adalah buah yang baik, bukan buah yang buruk. Tuhan memberkati kita semua.